Halo Sobat GSM, di video kali ini GSMin akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Redmi, yakni Redmi K40 Game Edition. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Meskipun kalian dapat menggunakan ponsel biasa dengan prosesor yang mumpuni dan memainkan game seluler terbaru di dalamnya, ponsel gaming membuat pengalaman itu lebih baik dengan fitur tambahan yang mereka miliki seperti tampilan yang lebih baik, kapasitas baterai yang lebih besar, teknologi pengisian daya yang lebih cepat, dan banyak lagi yang lain. Itulah yang dibawa oleh Redmi K40 Game Edition, cara lebih baik untuk bermain game dibandingkan dengan saudara kandungnya. Berbicara desain, entry terbaru dari seri Redmi K40 dibangun di atas desain saudara kandungnya. Sementara itu, mempertahankan desain layar lubang di tengah. Ponsel itu menambahkan cahaya RGB yang dapat disesuaikan ke modul kamera belakang, menghilangkan LED flash berbentuk bulat atau pil yang membosankan dan menggantinya dengan bentuk petir, menambahkan tombol bahu yang dapat ditarik ke bingkai, dan juga mengubah desain grill speaker. Ponsel ini juga berhasil memasukkan kapasitas baterai yang lebih besar dalam bodi yang hanya sedikit lebih tebal 8,3 mm. Semua perubahan desain ini membantu Redmi K40 Game Edition menonjol dari saudara-saudaranya. Untuk spesifikasi, Redmi K40 Game Edition memiliki layar OLED fleksibel berukuran 6,67 inci. Layar memiliki kecepatan refresh 120 Hz, kecepatan sampling sentuh 480 Hz 3 jari, gamut warna DCI IP3, dan sertifikasi HDR10+. Bezel di 3 sisi berukuran 1,8 mm, sedangkan dagu tebal 2,7 mm. Ada Gorilla Glass 5 di kedua sisi ponsel. Untuk edisi game, Redmi telah menggunakan prosesor Dimensity 1200 dari MediaTek. Chipset 6 nanometer juga memiliki GPU yang drivernya dapat ditingkatkan secara independen seperti yang telah kita lihat pada beberapa chipset Qualcomm. Chipset ini dipasangkan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan hingga 256 GB. Untuk kamera, Redmi K40 Gaming Edition memiliki pengaturan 3 kamera 64 MP di bagian belakang. Ponsel ini adalah yang pertama di industri yang menggunakan lensa kaca optik dispersi ultra rendah. Sensor 64 MP dipasangkan dengan kamera sudut ultrawide 120 derajat 8 MP dan kamera makro 2 MP 40 mm. Kamera depan adalah sensor 16 MP dan aplikasi kamera dikemas dengan banyak fitur perangkat lunak. Redmi telah bermitra dengan JBL untuk speaker stereo dari Redmi K40 Game Edition. Ponsel ini juga memiliki Dolby Atmos, Hi-Res audio, kabel dan nirkabel, desain 3 mikrofon atas, samping, dan bawah, dan motor linear sumbu X. Ponsel ini memiliki Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GPS termasuk Navig, dan dukungan untuk kodek AAC, LDAC, dan LHDC. Redmi K40 Game Edition mengemas kapasitas baterai 5065 mAh, peningkatan 12% dibandingkan model K40 lainnya. Kemudian memasangkannya dengan pengisian kabel cepat 67 Watt, tercepat di ponsel bermerek Redmi. Ponsel ini juga mendukung Quick Charge 3.0 dan Power Delivery 3.0. Ada pendingin cair dan antena Wi-Fi dan 5G yang dirancang khusus untuk memastikan pengguna tetap terhubung saat bermain game. Seperti yang diharapkan, ada mode game yang dapat pengguna aktifkan untuk menyesuaikan pengalaman bermain game. Ponsel ini menjalankan MIUI 12.5 berbasis Android 11. Ponsel ini sudah tersedia untuk pre-order dan penjualan pertama dijadwalkan pada 30 April pukul 10 pagi waktu setempat. Dengan bandrol harga, varian RAM 6 GB dengan internal 128 GB dijual 1.999 yuan atau sekitar 4,4 juta. RAM 8 GB dengan internal yang sama dijual 2.199 yuan atau sekitar 4,9 juta. RAM 8 GB dengan internal 256 GB dijual 2.399 yuan atau sekitar 5,3 juta. RAM 12 GB dengan internal 128 GB dijual 2.399 yuan atau sekitar 5,3 juta. Dan RAM 12 GB dengan internal 256 GB dijual 2.699 yuan atau sekitar 6 juta. Redmi juga meluncurkan Redmi K40 Game Bruce Lee Special Edition dengan bandrol harga 2.799 yuan atau sekitar 6,2 juta dengan RAM 12 GB dan internal 256 GB. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua.
Mari support channel ini dengan subscribe, like, dan di-share. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.